Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai. Salah satu faktor penting agar usaha kita naik kelas adalah manajemen keuangan atau pelaporan keuangan. Nah, di era digitalisasi sekarang, begitu banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan kemudahan agar kita bisa memantau laporan keuangan kita dimanapun kita berada, bahkan bisa lewat HP, online. Nah, salah satu aplikasi yang luar biasa yaitu adalah Nutapos. Dan kabar gembiranya, Nutapos memberikan tawaran yang luar biasa buat para subscriber Mr. Pai untuk mendapatkan harga khusus dengan kata kunci ketika Anda menyebutkan bahwa Anda adalah subscriber Mr. Pai. Nah, untuk informasi selanjutnya Anda bisa menghubungi Mbak Dila di bawah ini. Ingat, kata kuncinya adalah saya adalah subscriber Mr. Pai TV channel. Terima kasih. Nah, yang kelima, Pai yang kelimanya yakin dan fokus. Kita sebagai umat beragama, apapun agama kita, ya, apapun agama kita, pasti kita akan diajarkan yakin. Kalau kita tidak yakin, pasti kita tidak akan beragama. Benar nggak? Pasti kita tidak akan beragama. Dalam bisnis itu adalah faktor yang utama. Ketika kita memulai, kalau kita tidak yakin, mendingan nggak usah mulai. Saran saya, kalau Anda membangun, mau bikin gula aren, gula semut, terus Anda ada perasaan tidak yakin, mendingan nggak usah. Karena kita tuh salah kadang, salah memahami takdir dengan nasib. Takdir dengan nasib itu jauh beda. Saya lahir gagal seperti ini tuh takdir saya gitu. Benar nggak? Kalau beliau tuh lahir dengan agak-agak rusak itu tuh takdirnya gitu. Ya kan? Takdirnya itu takdirnya mana kan gitu. Benar kan? Benar ya, benar kan? Itu takdir. Saya lahir laki-laki, beliau lahir perempuan, itu takdir, nggak bisa dirubah. Kalau botak pilihan. Ya. Kalau botak pilihan. Oh, kalau botak itu pilihan. Ya. Nah, kalau kaya dan miskin itu bukan takdir, itu nasib. Loh, kalau nasib Tuhan sendiri mengatakan tidak akan bisa merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubah nasibnya sendiri. Terus juga dalam hadis kursi juga disampaikan, hei Muhammad, katakanlah bahwa aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita bersama, iya saya ini orang miskin. Iya, kata Tuhan tidak mengatakan, ya kamu akan jadi orang miskin terus, kan gitu. Karena kamu mengatakan miskin. Tapi kalau katakan, saya ingin menjadi orang kaya, Tuhan tidak mengatakan, ya karena prasangka kamu akan jadi orang kaya. Sudah, kun fayakun, sebentar kamu akan kaya. Ini yang harus dilakukan secara UMKM. Nah, saya ingin produk saya, aren saya ini menembus pasar Amerika. Tuhan tidak mengatakan ya, pasti bisa. Tapi kalau aduh jual di anggonya di susah, gimana mau ke Amerika? Nah, kalau kita lah ngomong kayak gitu, sudah kata Tuhan kan sesuai prasangkanya tadi. Ya sudah. Tergantung prasangka kita. Kalau kita yakin, Tuhan tidak membiarkan. Karena itu prasangka kamu. Kemudian yakin tuh, ketika kita yakin kita pasti fokus. Orang-orang yang fokus itu adalah orang-orang yang yakin. Kenapa dia mau fokus? Karena dia yakin. Kalau dia nggak yakin, dia nggak akan fokus. Orang lihat fokus membangun bisnisnya, dia betul-betul berdarah-darah karena dia yakin akan bisa sukses. Tapi kalau dia nggak yakin, dia nggak bakalan. Malas-malasan pasti nggak bakalan fokus. Jadi yakin, fokus. Yakin itu karena fokus. Fokus apakah hanya satu bisnis? Bukan. Anda bisa bangun 10 bisnis juga bisa. Fokus artinya betul-betul yakin kita jalan itu, kemudian lakukan sesuai tadi langkah-langkah tadi. Nah, kemudian setelah itu selesai bisa kita buat bangun bisnis baru lagi. Gak masalah, gak ada yang bilang, oh yakin fokus hanya satu bisnis.
nggak bisa. Saya di awal juga beberapa bisnis waktu saya lakukan di awal, nggak masalah. Tapi intinya Harus semua terstruktur. harus semua betul-betul dilakukan langkah-langkah dan dicatat dan betul-betul sesuai langkah step-stepnya. Bukan hanya main loncat-loncat hanya sekedar ini, ketika ini baru sudah mentok baru bingung misalkan gitu. Kemudian apa tadi? Orang-orang yang fokus, yang yakin itu selalu positive thinking. Orang yang yakin dia pasti akan selalu berpositive thinking. Ketika dapat masalah bisnisnya, dia tidak akan frustasi, tapi dia positif. Hanya teman-teman saya sudah down langsung karena dia positive thinking langsung. Aduh mati ya Allah, kok kayak gini ya Tuhan, kok kayak gini ya Allah, saya udah capek-capek kok ini kayak gini ya Allah. Nah, kalau seorang pebisnis yang punya mindset kaya itu tidak akan ada. Ini yang harus perbaiki dulu mindset, positive thinking. Kemudian apa? Selalu mengupgrade ilmu bisnis, selalu belajar, jangan pernah menutup ya kelas kita. Ya ini ibarat gelas. Banyak sekali orang sudah merasa pintar. Oh saya sudah eksportir, ngapain lagi saya belajar? Artinya sudah tutup gelasnya, nggak bisa masuk. Ketika setumpah ini nggak bakal bisa masuk. Tapi kita sebagai manusia, sehebat apapun kita, selalu buka diri gelas kita, supaya apapun yang ada di sekitar kita itu kita akan bisa masuk. Jadi jangan merasa paling hebat. Sampai sekarang saya juga masih mau ikut seminar, masih mau ikut belajar. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa hebat. Karena saya selalu merasa bodoh. Karena ilmu saya hari ini, besok itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Itu harus kita sadari. Nah, banyak sekali orang nggak bisa sukses, nggak mau maju, nggak berkembang. Kenapa? Karena dia merasa hari ini dia hebat, sudah dia tutup gelasnya. Besok ilmu berubah, dia sudah nggak mau belajar, sudah nggak tahu lagi. Ini kelemahan kita, teman-teman semua. Jadi jangan pernah menutup gelas kita, jangan pernah menutup diri kita terhadap ilmu. Belajar terus. Bahkan Rasulullah pun mengatakan tutuplah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Walaupun katanya itu ilmu hadisnya dari nggak tahu lah, yang penting itu positif menurut saya itu. Tutuplah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nah, tuh benar kaji. Benar. Artinya apa? Kita disuruh selalu belajar dari kecil sampai tua sampai nantinya. Kalau kita menutup gelas kita, ya habis. Tamat ilmu kita hanya sampai segitu. Sementara orang semakin berkembang, kita semakin jauh ketinggalan. Ingat teman-teman semua, itu harus kalau ingin produk kita bisa go global, go internasional, harus selalu belajar. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah sungkan untuk belajar. Jangan pernah takut bertanya. WA saya itu grupnya ada 100-an lebih. Nah semua banyak yang tanya segala macam. Semua saya ada waktu mungkin ke hari ini saya jawab, lagi sibuk mungkin nanti malam lagi nyantai saya balas. Saya tetap ketika ada sharing teman-teman, kalau yang telepon langsung saya angkat. Kenapa? Karena saya memang sudah mendedikasikan diri saya, karena saya sudah impian saya seperti itu. Impian saya umur 50, saya ingin memberikan lebih banyak manfaat buat orang-orang. Saya ingin memberikan memotivasi orang-orang. Saya ingin membuka mindset orang-orang. Nah ini teman-teman semua. Jadi upgrade terus ilmu bisnis. Kemudian apa? Perbanyak komunitas dan silaturahim. Bisnis itu nggak bisa kita diam sendiri-sendiri. Harus berkomunitas. Harus bergabung, bangun, bikin komunitas-komunitas. Kenapa harus berkomunitas? Kenapa? Karena informasi di komunitas itu banyak berseliweran. Ketika kita tidak tahu, ada teman satu yang tahu, akhirnya nyampe ke kita. Tapi kalau kita tidak pernah mau silaturahim, tidak pernah saling mengunjungi, ya kita seperti katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Orang di luar sudah ribut, kita nggak tahu informasinya. Padahal informasi ini penting. Tapi kalau kita rajin berkomunitas, kita dapat informasi. Sekarang permintaan air dari Korea, kata Pak Anwar. Nah ini betul nih. Ternyata kita tidak ada di dalam grup itu misalkan gitu kan. Tidak mau bergabung di komunitas aren misalkan.
ya kita nggak dapat informasinya. Sementara kita udah pusing nih jual aren nih kemana, bulan semutnya kemana nih. Sementara Pak Anwar lagi sibuk nyari aren yang untuk tambahan ekspor misalnya. Nemu nggak kira-kira? Nggak nemu. Karena apa? Karena kita nggak terhubung, nggak dapat informasi langsung dari beliau. Karena kita tidak pernah silaturahim, kita tidak pernah berkomunitas. Ini teman-teman. Ya. Kemudian apa? Perbanyak mentor bisnis. Mentor bisnis itu apa? Guru bisnis. Mentor itu siapa? Mentor itu adalah pelaku, mantan pelaku, misalkan seperti itu. Artinya dia sudah pernah mempraktekkan. Kalau guru, ya boleh dia tahu teori, ya boleh diikuti juga. Tapi yang lebih itu adalah mentor, karena dia melakukan, bisa ketika kita ikuti, atau ketika dia melakukan kesalahan kita bisa terhindar juga, kan itu. Makanya saya ketika saya gagal dalam bisnis, saya jatuh dalam bisnis itu saya ceritakan, supaya apa? Supaya orang jangan mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Ini, ya, itu gunanya mentor. Tapi ketika saya banyak bisa menghasilkan produk bagus, bisa menghasilkan ya uang yang banyak dari bisnisnya, saya juga share. Nah supaya teman-teman juga melakukan seperti itu. Nah itu yang gunanya mentor. Mentor, perbanyak mentor, perbanyak guru. Saya banyak sekali, saya mulai dari orang hebat. Guru saya ada Pak apa namanya tadi almarhum Bob Sadino, salah satu guru saya. Terus Jamil Azaini, ada di buka di internet itu Jamil Azaini, itu guru kehidupan saya. Ya banyak sekali mentor. Terus ada di Malang, ya mentor coach itu luar biasa. Ya Pak Ahmi itu luar biasa beliau. Nah banyak sekali guru saya, orang Malang, orang Jakarta, sampai bahkan saya ke Lombok pun ada guru saya di Lombok. Saya belajar, saya datang saya langsung saya samperin, ngomong ketemu ngobrol, semalaman ngobrol, nanya semua saya tanya. Jadi kenapa? Karena saya haus akan ilmu, saya harus tahu bisnis saya bagaimana supaya bisa berkembang. Karena itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya setelah pelatihan, terus ilmunya sudah tahu, sudah paham belum tentang bikin ini? Paham gitu. Cuma sekedar paham toh, tidak mau memahami, tidak mau belajar lagi. Artinya bagaimana betul-betul paham. Kemudian setelah paham tidak mau action, tidak membuat punya rencana mau diapakan nih gula semut ini, tidak ada, ya percuma. Ya. Jadi kalau betul-betul ingin, kenapa? Ketika saya melihat kemarin pelatihan Arun kemarin itu sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena di samping kita bisa menambah ekonomi kita sendiri, kita juga bisa memanfaatkan ini ekonomi kerakyatan di desa-desa itu yang selama ini. Terus bayangkan kita sudah dianugerahi lahan yang luas, tinggal kita tanam aren. Nanti kita beli ini bibit sama Pak Anwar, cuma 2.000 perak satu, Pak ya bibitnya Pak ya Pak Anwar. Nah 2.000 perak satu, beli 100 biji baru 200.000 ya Pak. Ya betul ya. Nah beli 100 biji baru 200.000, tinggal di hutan sosial itu banyak yang kosong kita tanam. 5 tahun, 6 tahun kemudian itu sudah bisa dipanen tanpa kita sadar. Dan ini juga akan membuat masyarakat desa kita jadi makmur. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan kemarin di Morai 2, orang desa itu seharusnya lebih kaya dari orang kota. Kenapa? Karena sudah dianugerahi oleh Allah itu anugerah yang berlimpah, tanah yang subur, tanah yang luas, hutan yang subur, air yang melimpah. Tapi ketika tidak dimanfaatkan itu akan menjadi sia-sia. Ya, oke. Mungkin itu ada yang mau ini Bu, ini saya akhiri dulu. Nanti silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.